Masih memperkenalkan saya Dr. Kalita bertugas pada hari ini. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan apa namanya? Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan JVP dan juga varises pada Bapak. Di sini saya akan meraba dan juga melihat apakah terdapat peningkatan pada JVP ataupun ada penonjolan pada venanya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika bersedia saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan sarung tangan. Baik, yang pertama di sini saya sudah menyiapkan tempat tidur setinggi 45 derajat walaupun ada lebih sedikit. Kemudian Bapak sudah dalam posisi santai, kepala sedikit terangkat ke atas. Di sini saya akan menggunakan bantal sedikit. Kemudian lemaskan otot-otot pernafasannya Bapak. Kemudian Bapak bisa membuka pakaian yang bisa yang agak mengikat atau sempit di bagian area leher Bapak. Di sini saya akan melonggarkan sedikit ya Pak. Kemudian saya akan menggunakan lampu senter miring pada area lehernya Bapak, di mana saya akan melihat apakah ada bayangan pada vena arteri pada vena jugularisnya Bapak. Di sini saya akan mengidentifikasi melalui adanya pulsasi pada vena jugularis interna. Jika apabila tidak menemukan adanya pulsasi vena jugularis interna, dapat mencari vena jugularis pada vena jugularis externa. Boleh miring sedikit, oke, miring ke sebelah kiri. Kemudian saya akan melihat menggunakan senter. Ya, anggaplah ada senter. Kemudian lihat untuk pulsasinya di sini tidak terlihat. Oke, pulsasinya di sini tidak terlalu terlihat jelas. Kemudian untuk interna, kemudian untuk eksternalnya juga di sini pulsasinya tidak terlalu terlihat jelas. Kemudian di sini saya akan melakukan melihat di mana titik tertinggi adanya pulsasi vena jugularis eksterna ataupun interna yang dapat dilihat. Tadi yang dapat terlihat jelas itu untuk yang eksterna. Jadi saya akan melakukan pada mengukur tinggi dari eksternanya. Kemudian saya akan menaruh penggaris pertama di agak tegak vertikal, di mana pada manobrium, di atasnya umbilikus, kemudian ini sekitar sini ya Pak. Oke, kemudian di titik 0 di sini. Baik, jika sudah, kemudian saya akan menyesuaikan dengan tinggi dari batas dari vena jugularis eksternalnya. Oke. Kemudian di sini kemudian saya akan melihat apakah ada pulsasi pada vena. Kemudian yang akan saya tambah setinggi 5 cm. Oke. Untuk kemudian saya akan mencatat hasil dan mencatat hasilnya. Di sini untuk hasilnya semuanya itu normal, tidak terlalu untuk pulsasi venanya sendiri, vena jugularis interna dan eksternanya ini tidak berlebihan. Kemudian tidak terdapat adanya pembesaran pada vena jugularisnya Bapak. Selanjutnya saya akan pemeriksaan pada varisesnya Bapak, di mana di sini saya melihat dulu pada area tungkainya Bapak apakah ada terdapat vena yang menonjol atau berkelok-kelok. Di sini oke, Bapak boleh berdiri terlebih dahulu. Saya akan melihat. Oke, untuk dari venanya Bapak sendiri di sini tidak terlihat adanya penonjolan ataupun vena yang berkelok-kelok. Kemudian saya akan mempalpasi pada area venanya Bapak. Di sini Bapak boleh agak menyender di dinding. Aduh, Allah. Kemudian saya akan meraba. Oke, untuk venanya tidak ada yang teraba. Kemudian saya akan mempulsasi juga pada vena arteri apakah ada kelainan pada obstruksi. Oke, tidak ada. Kemudian Bapak boleh berbaring sedikit. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada area tungkai bawahnya Bapak dari distal ke proksimal. Oke, di sini untuk perkusi sendiri tidak terdapat adanya aliran atau gelombang-gelombang yang abnormal. Kemudian saya akan melakukan tes Trendelenburg, di mana Bapak boleh berbaring kembali. Kemudian
untuk kaki elevasi bisa mengangkat kakinya sedikit setinggi 30 derajat selama 1 menit untuk mengosongkan venanya. Oke, jika sudah kosong kemudian pada area vena savena magna ini akan saya kompresi menggunakan tourniquet yang dimana saya akan memberikan tekanan yang cukup untuk menekan vena superficialis, namun tidak untuk menekan area vena yang agak dalam, Pak. Masih dengan posisi yang sama. Oke, kemudian akan saya kencangkan terlebih dahulu. Oke, kemudian Bapak boleh berdiri. Kemudian saya akan melihat apakah saya akan melihat dan menghitung waktu pengisian vena pada tungkai pada area kaki Bapak. Dimana di sini saya akan melihat pada waktu kurang lebih 35 detik, Pak. Bapak boleh berdiri. Oke, jika sudah saya akan melepaskan tourniquetnya. Kemudian saya akan melihat pengisian vena pada tungkainya Bapak. Dan di sini normal, di mana tidak ada peningkatan pada pengisian venanya Bapak ya Pak. Oke, selanjutnya oke, saya juga akan melakukan pada sisi sebelahnya. Anggaplah sudah. Oke, boleh duduk terlebih dahulu. Untuk hasilnya sendiri, di sini dengan okulasi vena, di mana normal terdapat pengisian kurang lebih 30-35 detik, di mana untuk hasil tesnya negatif. Kemudian untuk tanpa oklusi venanya sendiri juga negatif, di mana pada pelepasan tourniquet tidak ada peningkatan dari pengisian venanya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan melalui Verper test, di mana Bapak boleh berdiri, lalu kemudian saya akan melakukan pemasangan tourniquet pada area bawah lutut untuk membendung vena superficialis, di mana saya akan memasang tourniquetnya terlebih dahulu. Kemudian Bapak boleh berdiri ya Pak. Belum saya kencangkan, dan satu berdiri baru saya kencangkan ya. Oke. Oke, boleh berdiri. Kemudian Bapak boleh menjinjit sebanyak 10 kali biar otot-ototnya tuh dapat berkontraksi sehingga darah tuh dapat dipompa, dan juga sinusoid dari vena ototnya itu dapat bekerja dan vena sekitarnya juga dapat bekerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jika sudah, saya akan melakukan di area di kaki sebelahnya juga. Kalau sudah, kemudian saya akan melepaskan tourniquetnya, di mana vena-vena yang pada area distal ini dapat mengosong, di mana itu normal, tidak terdapat ada sumbatan pada katup venanya Bapak. Dan oke, itu hasilnya normal. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada Homensign, di mana Bapak boleh terlentang, kemudian tungkainya itu ekstensi, dan saya akan menanyakan apakah ada nyeri atau tidak pada area tungkainya Bapak ya Pak. Saya akan dorsifleksi terlebih dahulu. Di sini apakah sakit Pak? Oke, tidak. Pada daerah betis juga tidak terasa adanya sakit atau nyeri. Kemudian sebelah kanannya juga ya Pak. Oke, tidak ada nyeri ya Pak. Baik, untuk dari hasil Homensign-nya sendiri ini negatif, di mana tidak terdapat adanya nyeri ataupun tidak dapat adanya nyeri pada area betisnya Bapak. Oke, untuk hasil keseluruhan pemeriksaan pada area untuk pemeriksaan varisesnya sendiri ini normal, tidak terdapat adanya kelainan pada vena-venanya Bapak ataupun katup pada venanya Bapak. Pada pertanyaan, baik jika tidak ada, bisa kita akhiri. Saya akan melakukan cerita 6 langkah terlebih dahulu untuk mengakhiri pemeriksaan pada hari ini. Terima kasih Pak.